Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam via Zoom dalam kajian hadis yang berjudul Hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dan mahasiswi dari semester 6 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Perkenalkan, nama saya Murinur Fitria. Saya bersama dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Ananda Oktaviani Fadila, ada Safira Rahmadea, Nur Khalidah Ayunadia, Muhammad Novan Fadilah, dan Ratna Fatmawati. Sebelum kita memulai kajian hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah agar kajian hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Nanda. Untuk Saudari Nanda dipersilahkan untuk menjelaskan materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih untuk moderator sebelumnya. Di sini saya akan membacakan hadis tentang wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Haddatsana Ishaq, akhbarana Habban, haddatsana Daud ibnu Abil Furat, haddatsana Abdullah ibnu Buraidah, an Yahya ibni Ya'mar, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbarathu annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbaraha Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana adaban yab'athuhu Allah ala man yasha faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un fayam kusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri asy-syahidi rawahul Bukhari. Selanjutnya untuk terjemahan akan dibacakan oleh Safira Rahmadiyah. Selanjutnya terjemahan hadis yaitu menceritakan kepada kami Ishaq, mengabarkan kepada kami Haban, menceritakan kepada kami Daud bin Abi Al-Furat, menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Yamar dari Aisyah, istri Nabi SAW. Ia memberitahunya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah perihal taun atau wabah penyakit. Lalu Nabi memberitahukannya, dahulu taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang mukmin. Tiada seorang hamba yang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5734. Ya, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nadia. Dipersilakan untuk Saudari Nadia. Terima kasih Muri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syarah hadis. Istilah ta'un berasal dari wazan fa'ul yang berangkat dari kata ta'an, yang memiliki arti penusukan, penikaman, pencemaran nama baik. Lalu kata itu menyimpang dari arti asalnya dan digunakan sebagai istilah bagi wabah. Mematikan. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan definisi taun menurut beberapa ulama di antara. Yang pertama di sini ada menurut Al-Halil taun adalah wabah.
udara dan merusak anggota tubuh. Yang ketiga, menurut Abu Bakwa, seperti sembelihan disebut demikian karena banyaknya orang yang terpapar dan mematikan dengan cepat. Yang keempat, menurut Ad-Dawadi, tahun adalah berjolan yang muncul di setiap lipatan anggota tubuh dan itu pun merupakan wabah. Yang kelima, menurut Idyah, tahun adalah bisul yang memborok yang keluar dari tubuh, sedangkan wabah adalah penyakit secara umum. Wabah disebut tahun karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu mematikan. Setiap tahun adalah wabah dan tidak setiap wabah adalah tahun. Yang keenam, menurut Ibnu Abdul Bar, tahun adalah kelenjar yang muncul dari siku dan ketiak, terkadang juga muncul dari kedua tangan, jari jemari, dan sebagainya. Ketujuh, menurut Al-Mutawali, tahun sejenis penyakit kusta. Tahun memakan habis anggota tubuh penderitanya. Yang kedelapan, menurut Al-Ghazali, tahun adalah bangkai seluruh tubuh oleh darah disertai demam atau mengalirnya darah ke sebagian anggota tubuh sehingga menjadi robek dan memerah, terkadang juga dapat menghilangkan anggota tubuh tersebut. Kesembilan, menurut An-Nawawi, tahun adalah bisul dan benjolan yang sangat menyakitkan, muncul disertai rasa panas yang menyebabkan warna kulit di sekitar benjolan berubah menghijau, memerah, keunguan, disertai debaran jantung dan muntah. Benjolan ini umumnya muncul di siku dan di ketiak antaranya. Tahun adalah zat beracun yang menyebabkan bengkak yang mematikan di anggota tubuh yang lunak, biasanya di bawah ketiak atau belakang telinga. Penyebabnya adalah darah busuk yang merusak organ sehingga berdampak pada menurunnya fungsi jantung yang mengakibatkan muntah, mual, dan jantung berdebar. Tahun dapat melemahkan organ selamat dari penyakit ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Naufan. Ya, melanjutkan penjelasan dari Saudari Nadia. Dari beragamnya definisi taun dari pakar tersebut, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan bahwasanya hakikat taun adalah yang muncul akibat penyakit lain, rusaknya udara, juga disebut maja atau metafora. Saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip hadis lain riwayat Ahmad yang artinya taun adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi orang-orang kafir. Dalam hadis ini jelas sangat jelas bahwasanya taun adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim. Apabila menimpa orang-orang kafir, Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ratna. Dipersilakan oleh Saudari Ratna. Selanjutnya masih
berdasarkan syarah hadis, yaitu pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat taun diperoleh dan dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama, sabar. Apabila orang itu bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia menyerahkan urusannya pada Allah serta merasa ridho atas ketetapannya. Yang kedua, berdiam diri di tempat terpaparnya wabah, keluar melarikan diri dari tempat itu. Yang ketiga, menyadari bahwa tahun tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan Allah untuknya. Namun, jika ia berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas atau menyesali mengapa dirinya tidak pergi keluar saja dengan anggapan apabila ia keluar, tidak akan terpapar tahun dan dengan diamnya di tempat tersebut menyebabkan dirinya terpapar, maka yang seperti ini tidaklah memperoleh pahala kesyahidan meskipun meninggalnya karena tahun. Hal ini disebabkan pesimisme yang melahirkan keluh kesah dan marah atas takdir Allah, serta tidak menyukai pertemuannya dengan Allah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh murid. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah pelajaran yang dipetik dari hadis pada kajian hari ini. Yang pertama, dari pengertian ta'un yang diutarakan para pakar dapat diambil kesimpulan bahwasanya ta'un adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu ta'un kecuali gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu ta'un kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit ta'un ini. Yang selanjutnya, Allah menurunkan wabah sebagai bentuk ajab bagi umat-umat terdahulu, seperti Bani Israel. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan. Karena atas sakit ini sebagai penghapus dosa-dosanya. Dan pahala kesyahidan didapat bagi dia yang bersabar, mengisolasi diri, dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang ditetapkannya untuknya. Yang selanjutnya, perbuatan jolim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban jiwa menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi ini. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, yang memiliki arti telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Dari peserta yang mengikuti kajian hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan perihal materi kita hari ini, dipersilahkan ya. Kesimpulan dari kajian hari ini adalah bahwasannya taun adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu taun, kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit taun ini. Adapun wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah.
Rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya dan pahala kesyahidan didapat bagi dia yang bersabar, mengisolasi diri dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah dikasihnya. Mungkin kita selesaikan kajian pada hari ini. Terima kasih atas teman-teman yang telah berpartisipasi. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.